السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang bid'ahnya orang yang mengatakan ya man amruhu ba'dal kafi wan nun, wahai zat yang perintahnya setelah kaf dan nun. Setelah kaf dan nun, ini yang benar. Tapi orang-orang sana, sepertinya bukan di Indonesia karena ini bahasa Arab ya, ya man amruhu bainal kafi wan nun, wahai zat yang perintahnya di antara kaf dan nun. Ini jelas sebuah kesalahan, karena di antara kaf dan nun hadza ghalatun azimun. Ini kesalahan besar mengatakan bainal kaf wan nun. Yang benar adalah ba'dal kaf wan nun, bukan bainal kaf wan nun. Ini salah. Bainal kaf wan nun ini tidak ada apa-apanya. Ya bayangkan, antara kaf dengan nun nggak ada apa-apanya. Kan yang ada apa-apanya itu kun. Kaf nun terus kun fayakun. Ini tiba-tiba ada yang mengatakan antara kaf dan nun. Begitulah bid'ah, masing-masing negeri beda, masing-masing daerah beda. Ya nggak usah jauh-jauh, bid'ah di Sunda dengan bid'ah di Jawa sama persis apa tidak? Tidak, ada perbedaan. Apalagi di Sumatera, apalagi di Madura, apalagi di Sulawesi sana, beda-beda. Itulah bid'ah. Apalagi lain negeri, bid'ah yang ada di Mesir, yang ada di Yaman, yang ada di Sudan, beda-beda. Yang ada di Afrika, beda-beda. Gitu. Bahkan ada satu negeri di mana di situ ada sungai, dan sungai itu bisa mendatangkan berkah. Kan aneh. Dan ini muslim ya. Kita nggak bahas orang kafir, ini muslim. Kalau orang kafir ya sudah jelas sesatnya, ngapain dibahas. Dan begitu. Kata iblis, udah jelas masuk neraka kekal, ngapain digoda. Gitu. Maka dulu pernah kita bahas ketika ada seorang sahabat mengadu pada Nabi, ya Rasul, terjadi sesuatu di hatiku, aku tidak sanggup mengucapkannya. Seperti kita kadang-kadang. Sebetulnya pertama kali Allah ada itu gimana ya? Kadang-kadang muncul pertanyaan seperti itu. Kan langit belum ada, bumi belum ada, laut, bintang, matahari, bulan, jelas belum ada. Allah sendirian. Nah sebelum itu gimana? Kadang-kadang begitu. Ya, mungkin seperti itu sahabat ini mengadu. Ada pikiranku yang tidak ya Rasul, tapi aku tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Apa kata Nabi? Zaka sorihul iman. Itu bukti bahwa engkau betul-betul beriman.
Gitu. Maka digoda oleh setan, dibisiki oleh iblis. Ada was-was. Saya tadi wudu sah apa tidak ya? Tadi saya takbiratul ihram, katanya kalau takbiratul ihram itu harus betul-betul khusyuk, nggak ingat apa-apa. Sepertinya tadi saya ingat sesuatu takbir, diulang lagi. Ada was-was. Ini melanda siapa? Melanda kaum muslimin. Melanda orang Hindu? Enggak. Melanda orang Buddha, Yahudi, Nasrani? Enggak. Enggak ada cerita orang Buddha misalnya melakukan sesuatu was-was. Ya. Misalnya melakukan sembayangan pakai dupa, ya, muncul was-was. Tadi sah apa tidak ya? Tadi diterima apa enggak sama Tuhan? Enggak ada. Enggak ada bisikan dari iblis, karena iblis tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini sudah jelas batil, ngapain digoda? Ngapain disesatkan? Orang udah sesat. Gitu. Adapun yang muslim yang beriman, iblis tahu ini calon masuk surga. Maka gimana caranya supaya gagal masuk surga? Ya minimal di neraka dulu lah. Gitu. Maka berbagai macam cara, salah satunya ini. Maka jika muncul sesuatu diri kita, pertanyaan ini itu, segeralah berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafihi wa nafthihi. Ini anjuran Nabi kepada kita, seorang muslim yang dibisiki sesuatu oleh iblis, dan itu pasti terjadi. Ya. Begitulah bid'ah. Di Mesir beda, di Yaman beda lagi, di Sudan beda lagi, di Indonesia beda lagi. Apa bid'ah yang di Mesir belum tentu ada di Indonesia. Bid'ah di Indonesia belum tentu ada di Yaman, walaupun sama-sama negeri bid'ah. Gitu. Kita akui saja, negeri sunnah kan bisa dihitung. Paling Saudi. Gitu. Selebihnya kan hari ini kan negeri, mayoritas negeri bid'ah. Gitu. Sementara Mesir waktu itu pernah menjadi negeri sunnah, tempatnya para ulama sunnah. Begitu juga Baghdad, Irak, tempatnya Imam Ahmad bersama Imam Syafi'i. Ya, hari ini kita tahu jadi apa. Kemudian di Syam ada Muawiyah di sana, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang dulu merupakan negeri sunnah sekarang menjadi negeri bid'ah, termasuk negeri kita ini. Dan itu tidak sama. Adakah di Mesir, di Yaman, kalau ada orang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Sama enggak ada. Itu cuma di negeri kita. Nanti ada lagi yang di Mesir tidak ada di negeri kita. Itulah bid'ah. Beda dengan sunnah. Adapun sunnah, mau Mesir, mau Irak, mau Syam, mau Saudi, mau Indonesia, mau Malaysia, Brunei, sama. Sunnah. Ya, maksud sunnah itu yang benar. Ya banyak sekali lah. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya. Sebelum melewati mikot sudah pakai pakaian ihram. Kemudian bertahalul itu dengan mencukur, bisa qasar, bisa khalaq. Yang qasar memendekkan saja, didoakan oleh Nabi 1 kali. Yang menggunduli halaq didoakan oleh Nabi 3 kali. Nah, ini sama seluruh dunia. Ya. Doa kifaratul majlis sama seluruh dunia. Yang bid'ah itu biasanya
beda-beda. Ya gimana nggak sama? Orang ngikutin satu orang. Sunnah kan ngikutin satu manusia. Beda dengan bid'ah, ngikutin ulama fulan, kiai fulan, madhab fulan. Beda-beda. Sunnah ngikutin satu manusia. Gimana nggak sama? Gitu ya. Kalau safar, sholat duhur, sholat asar, sholat isya cukup 2 rakaat, sama ini seluruh dunia. Kalau sunnah, adapun bid'ah beda-beda. Ya, kita lanjut ke 18. Ini kan ke 17 ya, tentang hari akhir. Sekarang kita lanjut 18. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa? Apa ini? Takdir. Sama saja, mau takdir, mau qada, mau qadar, istilah yang berbeda maksudnya sama. Ya. Ada yang coba-coba membedakan. Kalau qadar sudah ditulis belum kejadian, kalau udah kejadian namanya takdir. Nah, tidak. Ya. Intinya, segala yang akan terjadi di jagat raya alam semesta ini sudah dicatat, sudah diketahui oleh Allah ya, sudah dicatat oleh Allah, sudah dikehendaki dan sudah diciptakan. Nanti satu persatu akan dibahas oleh beliau. 4 rukun takdir. Kemarin kita bahas rukun la ilaha illallah 2, rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun takdir 4. Artinya ketika orang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, hari akhir, tapi nggak percaya dengan seorang rasul bernama, seorang nabi bernama Yusha bin Nun misalnya. Mukminkah dia? Apa kafir? Kafir. Hujah sudah sampai ya. Nih, ada hadis menyatakan bagaimana ada seorang nabi, murid dari Nabi Musa yang pernah menemani Nabi Musa mencari Khadir. Akhirnya si murid ini bernama Yusha bin Nun menjadi nabi, dan dia meneruskan sepeninggal Nabi Musa. Yusha bin Nun ini memimpin Bani Israel dan akhirnya berjihad di hari Jumat, lalu belum sholat asar, lalu beliau memohon kepada Allah supaya matahari dihentikan sebentar. Kan matahari berjalan terus dari timur ke barat, besok lagi dari timur ke barat. Beliau Nabi Yusha bin Nun pernah memohon kepada Allah supaya matahari itu dihentikan sejenak. Ya, supaya apa? Supaya ada waktu untuk sholat asar dan berjihad. Lalu ada yang mengatakan saya nggak percaya. Ini hadisnya sahih, ini sabda Nabi, mau sabda Nabi kayak saya nggak percaya. Kafirkah? Kafir. Kafir. Allah percaya, beriman, percaya kalau Allah. Malaikat percaya, beriman. Nabi Rasul percaya, takdir percaya, hari akhir percaya. Tapi kalau ada seorang Nabi bernama Yusha bin Nun, saya nggak percaya. Gitu. Walaupun ini sabda Nabi, kafir. Kecuali dia tidak percaya dengan yang membawakan hadis itu. Gitu. Misalnya saya yang membawakan hadis itu, dia nggak percaya sama saya, kafirkah? Ya nggak kafir. Maksud nggak percaya sama saya kafir? Ya, yang nggak kafir itu nggak percaya kepada Allah dan Rasulnya.
Dia percaya. Dia nggak percaya sama saya. Itu. Bolehkah saya kafirkan dia? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin kalau yang membawakan hadis itu gurunya, mungkin dia percaya. Ya, berhubung yang membawakan hadis itu saya, dia nggak percaya. Kafirkah? Ya tentu tidak. Nah, dari sini, sebagaimana yang sudah sering kita bahas, jangan mudah-mudah mengkafirkan. Mentang-mentang dia mengatakan enggak, isbal tidak haram. Kata siapa? Jenggot wajib. Kata siapa? Selesai baca Al-Quran, baca Shadaqallahul Adzim, bid'ah. Kata siapa? Kata siapa? Mulud dan tahlilan bid'ah. Dia nggak percaya. Lalu kita kafirkan? Jangan. Ya, tidak mudah mengkafirkan seorang muslim. Kecuali dia jelas-jelas kafir, jelas-jelas Buddha, jelas-jelas Hindu, jelas-jelas Nasrani, ya tentu jelas kafir, gitu ya. Wal imanu bil qadari mu'tarikun azimun min zamanis sahabati ila zamanina hadha. Ini luar biasa ya. Perdebatan tentang takdir ini sudah ada semenjak zaman sahabat, bukan zaman Nabi ya, beda zaman sahabat dengan zaman Nabi. Kalau zaman Nabi tentu belum ada tabi'in. Kalau zaman sahabat sudah ada tabi'in, Rasul sudah wafat, maksudnya begitu. Kalau zaman Nabi belum ada tabi'in. Adakah seorang muslim yang menolak takdir? Nggak ada ya. Maksud beliau min zamanis sahabati ila zamanina hadha, dari mulai zaman sahabat sampai zaman kita sekarang ini, itu perdebatan tentang takdir luar biasa. Siapa? Qadariyah. Antum perlu tahu ya. Jadi kesesatan pertama dalam Islam adalah siapa? Aliran sesat pertama dalam Islam adalah, sekte pertama dalam Islam adalah Khawarij. Apakah Khawarij sudah menentang takdir? Belum. Khawarij, kesesatan Khawarij itu baru sekitar mengkafirkan muslim yang berbuat dosa besar. Jadi ada seorang muslim sholat, saum, zakat, haji, tapi minum khamr walaupun cuma sekali, kafir. Atau berjudi, atau berzina, bahkan cuma berbohong, kafir. Ini kesalahan Khawarij di situ. Ya. Apakah orang-orang Khawarij meyakini Allah bersemayam di atas arsy? Meyakini. Apakah orang-orang Khawarij meyakini bahwa rukun takdir ada 4? Meyakini. Apakah orang-orang Khawarij meyakini bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Iya. Allah kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Orang-orang Khawarij percaya? Percaya. Bahwa Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia, orang-orang Khawarij percaya? Yakin? Yakin. Seluruh sifat Allah diimani oleh orang-orang Khawarij ini, sama dengan Rasul dan para sahabat. Kesalahan Khawarij tadi meyakini bahwa seorang muslim yang berbuat dosa besar kafir. Inilah kesesatan pertama. Kesesatan kedua, ini dia. Ini kesesatan kedua. Diawali oleh seorang tokoh di Yaman, Ma'bad al-Juhani. Justru hadis itu muncul kan dari ini. Jadi ada dua tabi'in ya, Yahya bin Ya'mar dan satu lagi itu sengaja umroh, lalu menemui Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar ini dipepet di kiri kanan ya. Dia Yahya bin Ma'mar sebelah kiri, aku sebelah kanan.
mulailah kami cerita bahwa di negeri kami ada orang yang mengatakan takdir itu begini, takdir itu begini, takdir itu begini. Maka muncullah hadis yang sedang kita bahas ini. Ya, hadis Jibril. Para ulama sering menyebut ini sebagai hadis Jibril. Apa yang ditolak oleh Ma'bad al-Juhani itu? Bahwa takdir itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan kita semua. Jadi sholat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, maksiat kita, itu ciptaan kita sendiri. Ya. Padahal kata Allah apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi yang diciptakan oleh Allah bukan cuman kalian, bukan cuman manusia, tapi perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Kata siapa? Kata Allah. Bisa-bisanya si Ma'bad al-Juhani ini yang melahirkan firqah Qadariyah ini mengatakan, meyakini bahwa takdir ciptaan kita, bukan ciptaan Allah. Nah, itu kan masih zaman sahabat. Orang Ibnu Umar masih hidup, Anas bin Malik masih hidup. Ya. Sepertinya Abu Bakar, Umar, Utsman sudah tidak ada, sudah meninggal. Bertemu antara sahabat dengan tabi'in. Rasulullah sudah wafat, atba'ut tabi'in belum ada, belum lahir. Ya. Kan ada 3 zaman, zaman terbaik. Zaman bertemunya Rasul dengan para sahabat. Yang kedua, zaman bertemunya para sahabat dengan tabi'in. Yang ketiga, zaman bertemunya para tabi'in dengan atba'ut tabi'in. Ya. Dari mulai Rasulullah berdakwah sampai kira-kira 110 Hijrah. Ini zaman sahabat, ya. Artinya tentu Nabi wafat 10 Hijrah, ya kan? Menjelang 11 Hijrah. Dan Nabi mengatakan 100 tahun lagi dari sekarang tidak ada lagi yang hidup yang sekarang hidup. Ya. Yang sekarang hidup 100 tahun lagi sudah tidak ada yang hidup lagi. Yang sekarang hidup berarti siapa selain beliau? Kita nggak bahas orang kafir, ya. Yang sekarang hidup selain beliau siapa? Ya tentu sahabat. Kan yang beliau bertemu dengan sahabat. Gitu. Nah, 100 tahun lagi mati semua. Siapa? Sahabat. Gitu ya. Maka 110 habis sahabat. Yang ada tabi'in. Tabi'in bertemu dengan siapa setelah sahabat habis? Ya tentu atba'ut tabi'in. Ya. Sampai kira-kira 170. Di 170 ini habis tabi'in. Habis tabi'in. Tinggal atba'ut tabi'in. Sampai 220. Kira-kira hitungan para ulama seperti itu. Nah, 220 ini sudah habis. 3 generasi terbaik sudah habis. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sudah habis. Maka sudah tidak salaf lagi. Tapi khalaf. Gitu. Secara zaman, secara waktu. Jadi ada pertanyaan, fulan ulama salaf apa khalaf? Gitu. Jawabnya, oh salaf, oh khalaf. Gitu. Walaupun sama-sama ahlu sunnah.
secara zaman, ya. Maka misalnya antum bertanya ulama ahlus sunnah bernama Bukhari misalnya, ya. Salaf apa kholaf? Kholaf, bukan salaf. Ya. Yang salaf itu yang hidup sebelum 220 tadi. Karena setelah 220 habis semua, meninggal semua. Sudah nggak ada salaf, yang ada kholaf. Secara zaman, secara waktu. Adapun secara pemahaman sampai hari ini masih ada ulama salaf. Jangankan hari ini, 500 tahun lagi, 1000 tahun lagi, dan entah berapa ribu tahun lagi, sebelum hatta ya'tiyallahu bi amri, sebelum kehendak Allah datang, ya. Ketika kehendak Allah datang, ya habis. Ya jangankan yang salah, yang masih muslim saja mati. La yuqalu fil ardi Allah, yang masih menyebut Allah subhanallah la ilaha illallah udah nggak ada, mati semua, gitu ya. Nah, kembali kepada takdir. Oleh karena itu, karena terjadi perselisihan panjang hampir 1400 tahun lah, atau 1300 tahun lebih, muncul perdebatan tentang takdir, gitu ya. Kalau tentang sholat kan ya sedikit lah. Mayoritas kaum muslimin sedunia meyakini subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur 4 rakaat, begitu kan? Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, jumrah dilempar, hajar aswad dicium. Ini kaum muslimin seluruh dunia. Adapun takdir sampai hari ini, dari munculnya seorang manusia buruk bernama Ma'bad al-Juhani, dan itu zaman sahabat yang bertemu dengan tabi'in sampai hari ini, ya. Oleh karena itu sepanjang sejarah Islam membahas masalah takdir ini muncul Qadariyah, muncul lagi Jahmiyah, muncul lagi Mu'tazilah, muncul lagi Asy'ariyah, muncul lagi Maturidiyah, dan seterusnya. Di samping selalu ada, nggak pernah nggak ada, Ahlus Sunnah. Bagaimana yang Ahlus Sunnah? Ini yang akan dijelaskan oleh beliau. Yang beda, berarti Qadariyah, atau Asy'ariyah, atau Maturidiyah, atau Jahmiyah, atau Jabariyah. Yang sangat mencolok adalah perlawanan, pertentangan, perdebatan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah tadi mengatakan bahwa takdir itu kita yang menciptakan sendiri, kita maunya sendiri, mau masuk surga, mau masuk neraka, gimana maunya kita, mau sholat, mau tidak, kan gimana maunya kita, mau berbuat taat atau berbuat maksiat, kan suka-suka kita, Allah nggak tahu menau, kata Qadariyah. Ini bertentangan dengan apa? Jabariyah, dari kata jabar, ya, dipaksa. Jadi kita semua ini sedang dipaksa oleh Allah. Jadi kita ini tidak punya kehendak. Kita ini ibarat seperti apa? Kapas yang diterbangkan angin. Mau ke timur, mau ke barat, mau ke selatan, terserah anginnya, bukan terserah kita. Begitu pula kita. Maka ketika kita sedang sholat, berarti kita sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Ketika kita minum khamr, berarti kita sedang dipaksa oleh Allah untuk minum khamr. Ini kesesatan Jabariyah. Oleh karena itu bagi Jabariyah, ketika rajin sholat, alhamdulillah. Rajin saum, alhamdulillah.
Ketika malas, ya jangan dipaksain. Emang maunya Allah kita malas? Gitu. Aneh. Jabariyah itu aneh. Gitu. Jadi kalau lagi malas ya nggak mau berusaha. Kalau Ahlus Sunnah kan dipaksa. Gitu. Ya tentu kita tidak enak lah. Tentu lebih enak kita ngobrol bersama anak istri daripada sholat berjamaah, ya kan? Tentu lebih baik kita makan enak daripada puasa, ya kan? Dari subuh sampai maghrib. Ya, tapi kan harus kita paksa. Ini bulan di mana haram bagi kita makan dan minum di siang hari selama sebulan. Maka walaupun haus kayak apa, walaupun lapar seperti apa, ada makanan lezat, minuman nikmat, kita tahan. Kalau Jabariyah tidak. Kalau Jabariyah tidak. Ketika kita siang hari bulan Ramadan makan, minum, ya memang maunya Allah seperti itu. Jabar, kita semua ini dipaksa. Dua-duanya sesat. Satu terlalu kiri, satu terlalu ke kanan. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Nah, agar di tengah-tengah, agar sesuai dengan Ahlus Sunnah, maka wasabaqalana anna lahu maratib arba'. Harus memenuhi 4 syarat. 4 maratib. Apa? Al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Apa yang pertama? Al-ilmu. Jadi takbir itu kejadian di jagat raya alam semesta, di sana, di sini, termasuk di masjid ini. Si A duduk di sini, si B sebelah sini, si C sebelah sini. Sudah diketahui oleh Allah dari tadi malam, dari setahun yang lalu, dari 1000 tahun yang lalu, bahkan dari sebelum langit dan bumi diciptakan. Berapa? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, apalagi tadi malam, kemarin malam. Sementara kita nggak ada yang tahu. Kita cuma berencana saja nanti malam Jumat ada taklim di masjid ini. Yang datang siapa-siapa saja, ya kita cuman sangkaan. Apalagi sebelah sini siapa yang duduk, tentu kita nggak tahu. Allah sudah tahu. Ya, itu al-ilmu. Dan ilmu ini mutlak. Ilmu itu apa istilahnya? Tidak punya versi. Gitu. Artinya kalau tahu berarti berilmu, kalau nggak tahu berarti nggak berilmu. Ya. Beda dengan adil, sopan, kasih sayang, itu ada versi. Gitu. Adakah di antara antum yang berani mengatakan Allah itu tidak pengasih, tidak punya belas kasihan? Kenapa? Karena menciptakan neraka. Kalau Allah belas kasih, nggak bakalan menciptakan neraka. Kalau Allah pengampun, mestinya Qarun, Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Iblis diampuni. Katanya Maha Pengampun. Gitu. Kita jawab apa? Allah Maha Pengampun, tapi punya versi. Versi Allah seperti itu. Ya. Allah tidak mau mengampuni Iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Allah Maha Pengampun. Loh kok pengampun? Ya itu pengampun versi Allah seperti itu. Gitu. Ya. Allah membedakan antara laki dan perempuan? Jelas. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki dengan perempuan itu beda. Padahal sama-sama manusia. Sama-sama ciptaan Allah. Hanya beda jenis kelaminnya. Tiba-tiba yang ini berhak jadi imam, yang ini nggak boleh.
Yang laki-laki berhak jadi imam sholat, yang perempuan nggak boleh. Padahal perempuan hafal sekian juz, makhrajnya atau tajwidnya luar biasa, nggak boleh. Harus laki-laki, walaupun bacaannya buruk, walaupun hanya hafal beberapa surat pendek, tetap dia yang berhak. Emang adil begitu? Adil. Kenapa? Adil punya versi, ini versi Allah. Ya, kalau versi manusia nggak adil, ya biarin. Biarin, ini adil versi Allah. Gitu ya. Beda dengan ilmu. Ilmu nggak ada versi. Ya. Jadi kalau bayi yang baru lahir ini Allah tidak tahu, belum tahu dia akan masuk surga atau neraka, ya berarti Allah tidak berilmu, tidak maha berilmu. Nggak bisa kita katakan Allah nggak tahu tapi Allah berilmu. Kenapa? Itulah berilmu versi Allah. Enggak. Ya. Maka enggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya. Bahkan Allah tahu bukan sekedar masuk neraka. Ini bayi yang baru lahir ini Allah tahu nanti masuk nerakanya di urutan keberapa. Dan di nerakanya kekal apa tidak. Allah tahu. Kalau tidak kekal, berapa tahun dia disiksa di neraka, Allah tahu. Pokoknya nggak ada yang nggak tahu. Tahu semua. Kenapa? Karena ilmu itu tidak seperti tadi, kasih sayang, adil, bijaksana, ya. Masing-masing punya versi. Adapun ilmu tidak punya versi. Pokoknya kalau Allah nggak tahu, berarti tidak maha tahu. Gak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya. Apa yang akan terjadi di tahun 2156 di bulan Maret tanggal 10 jam 1 siang lebih 7 menit. Apa yang akan terjadi di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Meksiko, di Mekah, di Sudan, Allah tahu semua. Gak ada yang tidak tahu. Ya, termasuk perbuatan kita, Allah tahu, sudah diketahui. Ini jalan terakhir oleh beliau dijadikan nomor pertama, ya, ilmu. Oleh para ulama dijadikan jalan terakhir, urutan terakhir untuk mengkafirkan Qadariyah. Ya. Jadi untuk mengkafirkan Qadariyah, langkah terakhirnya adalah ilmu. Sebelum ilmu, tulisan misalnya. Apakah Anda percaya bahwa takdir kita semua ini di muka bumi ini sudah ditulis oleh Allah? Dia jawab, saya nggak percaya. Sampai di sini sudah dikafirkan oleh para ulama Ahlussunnah? Belum. Belum. Gitu. Karena memang banyak, ya, orang-orang yang terkena syubhat. Hati-hati. Yang terkena syubhat belum boleh kita kafirkan. Lanjut dengan kehendak. Apakah si fulan berbuat maksiat ini kehendak Allah? Apakah iblis tidak mau sujud kepada Adam itu kehendak Allah? Kehendak kauniyah maksudnya, ya. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau beriman kepada Nabi SAW ini bagian dari kehendak Allah? Dijawab, enggak. Enggak. Allah tidak menghendaki kekufuran. Jadi sebetulnya Allah menghendaki iblis mau sujud kepada Adam. Allah menghendaki Abu Jahal, Abu Lahab beriman kepada Nabi. Allah menghendaki Fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Tapi kehendak Allah enggak kesampaian. Sampai di sini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan? Belum. Belum.
Yang ketiga, ciptaan. Bahwa takdir kita, amalan kita, perbuatan kita, semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Saya nggak percaya. Kata orang Qadariyah, saya nggak percaya. Sampai di sini para ulama ahli sunnah belum mengkafirkan. Tinggal yang terakhir. Bahwa iblis akhirnya tidak mau sujud kepada Adam. Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu semua sudah diketahui oleh Allah dari Adam belum diciptakan? Nah, tinggal jawabnya apa? Kalau jawabnya, oh kalau itu sudah. Masa Allah nggak tahu? Sudah. Jika jawabannya sudah tahu, Allah sudah tahu, maka belum dikafirkan. Jika mereka menjawab, nggak tahu, Allah belum tahu kecuali setelah kejadian, baru dikafirkan. Ini luar biasa para ulama, begitu jeli, tidak serampangan mengkafirkan orang-orang sesat itu. Ya, pantaskah orang yang mengatakan bahwa Allah belum tahu, taunya setelah kejadian? Pantaskah ucapan ini? Enggak pantas sekali. Kalah sama orang awam, bahkan mungkin kalah sama orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang mungkin orang Islam nggak pernah ngaji, jarang sholat, ditanya apakah Allah tahu bahwa nanti akan begini, akan begitu, mereka jawab tahu, karena Allah Maha tahu, Tuhan Maha tahu. Gitu. Ilmu yang ditanamkan di fitrah manusia bahwa Allah itu Maha tahu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Gitu. Jadi ketika Allah menyuruh iblis usjudu li Adam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, apakah Allah sudah tahu bahwa pada akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam? Tentu sudah. Tentu sudah tahu. Karena Allah Maha tahu. Ini orang-orang awam mengakui. Bagaimana orang yang belajar ayat, belajar hadis? Orang Qadariyah kan bukan orang sembarangan. Artinya dia pelajar, dia mempelajari. Makanya jadi Qadariyah, jadi Khawarij, jadi Asy'ariyah, jadi Maturidiyah. Karena belajar. Kalau nggak belajar apa-apa ya tidak disebut ini itu ya. Orang awam aja, orang bodoh, orang jahil. Justru menjadi Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, Rafidhah itu karena belajar. Salah guru. Gitu. Gurunya mengajarkan bahwa demi kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kita merayakan Maulid Nabi. Namanya murid, masih SD, SMP, yang ikut saja. Sampai kuliah, sampai tua, ya dibawa ucapan gurunya itu. Bahwa tanda cinta kita kepada Nabi SAW adalah merayakan Maulid. Gitu ya. Belajar dia. Belajar yang salah. Gitu ya. Ya sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Kenapa menolak ajaran Nabi Muhammad SAW? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tidak kosong. Tidak kosong. Seandainya Abu Jahal, Abu Lahab ini kosong, nggak tahu apa-apa, lalu datang Rasulullah SAW menyatakan, aku utusan Allah, sembahlah Allah satu-satunya, jangan ada yang lain yang disembah. Insya Allah Abu Jahal, Abu Lahab akan mengatakan iya. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau menjadikan ilah itu cuma satu? Karena selama ini Abu Jahal, Abu Lahab terkena subhat bahwa Allah itu ilah betul, tapi Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya juga ilah. Maka mereka Abu Jahal, Abu Lahab menyatakan alihah. Ya. Aja'al al-alihatina ilahan wahidan hadza syai'un ujab.
Muhammad mau jadikan ilah-ilah yang banyak ini, termasuk Allah, mau dibikin satu ilah, aneh. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab merasa aneh? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tidak kosong, tapi sudah terisi ilmu syubhat, ilmu salah, bahwa ilah itu ada banyak. Yang terbesar Allah, yang cuman satu gak ada duanya adalah Rob. Kalau Rob betul cuman satu, gak ada duanya. Siapa Rob? Yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu cuman satu. Itu namanya Rob, cuman satu. Siapa? Allah. Ucapan Abu Jahal, Abu Lahab diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, tanyakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan, mematikan. La yaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Tapi apakah jawaban ini membuat Allah ridho? Tidak. Buktinya Allah takdirkan, Allah jadikan Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Kenapa? Karena untuk ilah salah. Ya, bahwa ilah satu-satunya bukan Allah. Ilah itu bukan satu, tapi banyak. Allah lah yang terbesar. Ya, inilah kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.